Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan bulan. Pastikan pagi ini kalian sudah sarapan, sholat duha, ngaji qiraati, dan hafalan tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana cara menghitung dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal dan kepalan tangan. Hari ini Bulan akan membahas tema 3 subtema 1 pembelajaran ketiga, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Anak-anak soleh-solehah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks yang dibaca mengenai benda dari bahan kertas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas. Yang ketiga, dapat memaparkan manfaat kertas dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. Yang kelima, dapat mengidentifikasi satuan panjang pada alat ukur yang diamati. Dan yang terakhir, dapat membuat gendang dari bahan dasar paralon. Anak-anak soleh-solehah, di sekitarmu terdapat beragam benda. Ada benda hidup dan benda mati. Ada benda yang langsung dapat dimanfaatkan dan ada benda yang harus diolah dahulu agar dapat dimanfaatkan. Dengan mengenali jenis benda, manusia dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Anak-anak soleh-solehah, benda adalah segala sesuatu di sekitarmu. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua benda yang tidak hidup disebut benda mati, seperti udara, batu, tanah, dan air. Anak-anak soleh-solehah, salah satu benda hasil olahan dari alam dan banyak dimanfaatkan manusia adalah kertas. Kertas dibuat menjadi berbagai macam benda kebutuhan sehari-hari. Coba kita amati benda yang terbuat dari kertas ini. Keberadaan kayu di hutan atau kebun memiliki beragam fungsi. Kayu berfungsi sebagai bahan bangunan, bahan perabot, dan bahan industri. Salah satu manfaat kayu adalah sebagai bahan industri pembuatan kertas. Kertas sangat ringan dan praktis untuk dibawa. Kertas digunakan sebagai media untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lain seperti untuk tisu dan kotak makanan. Saat ini, kertas dibuat dari kayu. Kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan kertas biasanya berasal dari pohon papirus, mulberry, dan pinus. Selain itu, kertas juga dapat dibuat dari bambu dan kulit hewan. Penduduk di Tiongkok, Korea, dan Jepang membuat kertas dari batang bambu. Bambu dipilih karena mudah didapat dan berharga murah. Sedangkan kulit hewan digunakan beberapa kalangan sebagai bahan pembuatan kertas. Kulit yang biasa digunakan adalah kulit domba. Kulit domba dipilih karena lebih mudah didapat daripada kulit hewan lain. Pembuatan kertas membutuhkan bahan tambahan, antara lain air, bahan pemutih, bahan penghancur kayu, bahan pewarna, bahan pengisi, dan bahan perekat.
Pembuatan kertas oleh pabrik, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, bahan baku berupa kayu ditebang menjadi log atau batangan, kemudian diangkut ke pabrik kertas. Kedua, kayu log didiamkan beberapa bulan untuk menjaga kelembapannya. Ketiga, kayu log yang sudah lama didiamkan dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Keempat, kayu dirajang menjadi serpi sebesar korek api, kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Yang kelima, di dalam pencerna, kayu diberi tekanan dan panas sehingga berubah menjadi bahan lunak yang disebut bubur kertas atau pulp. Yang keenam, setelah keluar dari pencerna, bubur kertas dicampur air, kemudian dilewatkan pada mesin yang disebut kotak kepala. Ketujuh, kotak kepala membentangkan bubur kertas di atas ayakan bergerak yang disebut kawat. Saat penggiling menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% air dalam bubur kertas terperas keluar. Yang kedelapan, serangkaian penggiling lain mengeluarkan hampir seluruh air dari bubur kertas, sehingga hanya sedikit molekul air yang ada. Yang kesembilan, kertas yang hampir kering dilewatkan pada silinder tambahan yang dipanaskan sehingga kertas kering sempurna. Yang kesepuluh, kertas kering telah menjadi jalinan yang saling terkait. Gelondongan besar yang disebut penggulung akan mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Dan yang terakhir, gulungan raksasa tersebut dipotong menjadi gulungan kecil dan dikirim ke konsumen. Anak-anak soleh-solehah, apakah kalian memiliki penggaris di rumah? Penggaris menunjukkan ukuran tinggi atau panjang suatu benda dalam satuan baku. Bagaimana jika tidak ada penggaris? Jika tidak ada penggaris, kamu dapat menggunakan alat ukur dalam satuan tidak baku untuk mengukur panjang suatu benda, seperti jengkal jari tangan, kepalan tangan, dan langkah kaki. Anak-anak soleh-solehah, semua panjang atau tinggi benda tidak dapat diukur dengan alat ukur yang sama. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Anak-anak soleh-solehah, satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. Satuan internasional merupakan satuan yang menjadi satuan umum dan telah mendapat persetujuan internasional. Simbol dari meter adalah M, sedangkan turunannya yang termasuk dalam sistem CGS adalah sentimeter. Kepanjangan dari CGS adalah centimeter gram second. Turunan dari meter adalah kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan meter biasanya digunakan apabila kalian menghitung panjang lapangan sekolah, panjang pagar rumah, jarak antara sekolah dari rumah kalian. Sedangkan satuan sentimeter biasanya digunakan apabila kalian ingin menghitung panjang buku tulis dan lebar kotak makan. Anak-anak soleh-solehah, kertas dapat digunakan untuk menulis dan tidak bisa digunakan untuk membuat alat musik. Mengapa demikian? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya gendang. Gendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipukul. Gendang juga dapat dibuat sendiri menggunakan paralon sebagai bahan dasar. Anak-anak soleh-solehah,
Mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah telah berikan kita beragam benda untuk menunjang kehidupan. Ada benda hidup dan benda mati yang bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kayu adalah benda yang banyak manfaatnya. Berbagai jenis kertas dibuat dari kayu. Peralatan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari kayu. Kesimpulan yang kedua, satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. Dan kesimpulan yang ketiga, gendang dapat dibuat sendiri menggunakan paralon sebagai bahan dasar. Tugas kalian hari ini, yang pertama, buka buku paket kalian halaman 17. Silakan kalian jawab pertanyaan berdasarkan teks. Dan tugas yang kedua, buka buku mahir kalian halaman 13, aktivitas 6. Silahkan kalian lingkari satuan panjang baku yang sesuai untuk setiap pengukuran. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti Kids. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kids.